Kehadiran Israel di cabang olahraga sepak bola Olimpiade Paris 2024 sudah diprotes keras sejak lama. Negara Zionis ini dianggap nggak pantas ikut serta karena kejahatan genosida atas Palestina. Protes besar-besaran yang dilakukan banyak pihak akhirnya berbuah manis. Israel terkena karma dengan tersingkir memalukan di cabur sepak bola usai kalah dari Jepang. Hasil ini membuat negara Zionis pulang cepat sebagai juru kunci grup D setelah hanya meraih 1 poin. Bagaimanakah karma timnas Israel hancur lebur di Olimpiade Paris 2024? Standar ganda dimuluskan FIFA ke Olimpiade. Negara Israel selalu membuat kekacauan, gak terkecuali di ajang sepak bola Olimpiade Paris 2024. Beberapa negara Timur Tengah langsung menolak keras partisipasi negara Zionis ini. Aljazair, Qatar, hingga Yordania mengutuk Israel sebagai dalang kejahatan manusia. Bagaimana enggak, pemerintah Zionis semakin brutal menghancurkan berbagai wilayah di Palestina. Ketiga negara di atas menuntut keras negara penjajah ini disanksi dari Olimpiade Paris 2024. Usulan memboikot Israel dari cabang olahraga sepak bola sempat hampir disetujui oleh AFC. Timnas Indonesia yang melaju ke babak play-off Piala Asia U23 digadang menjadi penggantinya. Sayangnya, peluang Garuda Muda bermain di Olimpiade Paris 2024 digagalkan oleh FIFA. Pasalnya, partisipasi Israel tetap dianggap sah melalui Kongres ke-74 di kota Bangkok. Keputusan FIFA ini dianggap standar ganda karena memberi hak istimewa untuk negara Zionis ini. Padahal, Rusia yang melakukan invasi ke Ukraina langsung dijatuhi hukuman sadis. Negara beruang merah ini dilarang tampil di semua ajang yang berada di bawah naungan FIFA. Hukuman terhadap negara pimpinan Vladimir Putin ini juga didukung oleh Komite Olimpiade. IOC meminta seluruh badan olahraga dunia untuk mengucilkan Rusia. Protes keras dari Federasi Sepak Bola Palestina untuk memboikot Israel juga gagal meluluhkan FIFA. Alasannya karena permintaan PFA nggak bisa diprotes dalam waktu singkat. Penangguhan permintaan Palestina dilakukan karena FIFA membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan proses sesuai prosedur, tulis ESPN. Selain itu, keputusan FIFA ini juga dijalankan oleh aturan IOC atau Komite Olimpiade Internasional. Thomas Bach selaku presiden mengaku nggak bakal melarang Israel untuk berpartisipasi. IOC memberikan perlakuan spesial untuk Israel dengan alasan nggak membawa urusan politik ke Olimpiade. Posisi IOC sangat jelas, kami memiliki 2 komite nasional. Itulah perbedaannya dengan dunia politik. Dalam hal ini keduanya telah berdampingan secara damai, kata Bach. Perlakuan istimewa yang didapatkan Israel ini juga pernah merugikan Indonesia. Gara-gara negara Zionis ini, PSSI batal menggelar turnamen Piala Dunia U20 2023 di tanah air. FIFA mencabut hak istimewa Indonesia sebagai tuan rumah usai Israel ditolak beberapa kepala daerah. Padahal modal besar sudah dikeluarkan pemerintah untuk menyambut Piala Dunia U20. Dilansir dari berbagai sumber, Indonesia harus merugi sekitar 1,4 triliun rupiah untuk melakukan persiapan. Dana fantastis ini dikeluarkan untuk menyediakan fasilitas terbaik hingga biaya akomodasi. Dikecam habis-habisan, namun dilindungi ketat selama Olimpiade. Keputusan FIFA meloloskan Israel juga diprotes habis-habisan oleh Italia. Provinsi Udine di negeri pizza menolak jadi lokasi laga antara Israel dan skuad Azzurri di UEFA Nations League. Alberto Felica De Toni menilai pertandingan ini berpotensi mendatangkan kericuhan. Menyelenggarakan pertandingan seperti itu saat Israel berperang akan menyebabkan masalah baru bagi kota Udine, tegas Alberto. Protes serupa juga dilakukan oleh Belgia yang akan menjamu Israel di UEFA Nations League. RBFA selaku federasi menolak keras permintaan menjadi tuan rumah pada laga 6 September nanti. Mereka nggak bisa menjamin keamanan jika Israel melakoni laga tandang ke Belgia. Aksi protes keras terhadap negara Zionis ini sudah terlihat di laga perdana cabang olahraga Olimpiade Paris. Publik Parc des Princes Stadium langsung menyoraki Israel saat melawan Mali. Supporter Les Eagles juga meneriaki para pemain skuad Zionis dengan siulan merendahkan.
Lagu kebangsaan Hatikvah yang dinyanyikan penggawa Israel bahkan diteriaki oleh pendukung Mali. Supporter yang memadati Parc des Princes juga menyoraki setiap pemain skuad Zionis yang menguasai bola. Alhasil, pasukan Guy Luzon kena mental hingga gagal memenangkan permainan. Israel akhirnya hanya sanggup memetik 1 poin usai ditahan imbang 1-1 oleh Mali. Padahal negara Zionis ini sudah mendapatkan perlakuan istimewa dari aparat keamanan. Pihak kepolisian sudah menugaskan 1.000 petugas untuk mengawal ketat pertandingan. Namun, aparat keamanan gagal menghentikan aksi brutal dari supporter Israel. Salah satu fans negara Zionis ini tertangkap kamera ingin merebut paksa bendera Palestina yang sedang dikibarkan. Tersingkir memalukan sebagai juru kunci grup. Hasil imbang melawan Mali bikin Israel semakin tertekan saat menghadapi Paraguay. Negara Zionis ini harus menang dari pasukan La Albiroja jika ingin lolos ke perempat final. Beruntung, harapan Israel langsung dihabisi oleh Paraguay di laga kedua grup D. Skuad asuhan Carlos Jara berhasil mengandaskan perlawanan negara Zionis ini dengan skor 4-2. Dominasi Paraguay sudah dimulai sejak Marcelo Fernandes membuka keunggulan di menit 25. Israel sempat mengejar papan skor usai Omri Gendelman mencetak gol di babak kedua. Namun Julio Enciso kembali membawa Paraguay unggul 2-1 di menit 69. Israel berhasil menyamakan kedudukan lagi berkat torehan gol Oscar Glow pada menit 80. Pasukan La Albiroja terus berambisi mengalahkan Israel hingga mencetak 2 gol di injury time. Fabian Balbuena dan Marcelo Fernandes memastikan kemenangan Paraguay. Poin penuh yang diraih skuad Los Guaraníes ini sukses diraih berkat dukungan supporter fanatik. Fans Paraguay sudah membuat mental para pemain Israel tertekan sebelum laga dimulai. Supporter pasukan La Albiroja habis-habisan menyoraki lagu kebangsaan negara Zionis ini. Bukan hanya itu, fans Paraguay juga membentangkan spanduk sindiran untuk Israel. Sebuah banner bertuliskan genosida Olimpiade dipamerkan untuk mengecam negara Zionis ini. Sementara fans Paraguay juga nggak ketinggalan mengibarkan bendera Palestina di pertandingan ini. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas mendukung kemerdekaan negeri para nabi ini. Aksi protes terhadap Israel justru ditanggapi aparat keamanan sebagai tindakan kriminal. Pihak kepolisian kota Paris menyelidiki kasus ini sebagai kasus ujaran kebencian kepada Yahudi. Sorotan tajam dari berbagai pihak semakin mengecilkan mental Israel di lanjutan Olimpiade Paris 2024. Guy Luzon selaku pelatih marah besar karena anak asuhnya diteror selama bertanding. Meski kesal, pelatih 48 tahun ini meminta skuad Zionis untuk mengabaikan gangguan. Luzon bahkan gembar-gembor jika aksi gangguan ini bakal membuat Israel semakin bersemangat. Lakukanlah protes yang paling keras, mereka akan membuat kita berusaha lebih keras, ujar Luzon. Sayangnya, ucapan sang pelatih gagal dibuktikan saat melakoni laga terakhir kontra Jepang. Israel tumbang 1-0 sehingga tersingkir memalukan akibat menjadi juru kunci grup D. Negara Zionis ini nggak sanggup mengimbangi permainan skuad Samurai Biru. Gol tunggal Mao Hosoya di injury time babak kedua membawa Jepang meraih 3 poin. Sementara kekalahan ini membuat Israel mencetak rekor buruk tersingkir di babak grup. Pasalnya, negara Zionis ini selalu berhasil lolos ke perempat final dalam 2 edisi Olimpiade. Dengan karma menyakitkan di Olimpiade Paris 2024, akankah nasib Israel semakin tragis di gelaran turnamen-turnamen berikutnya?